Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan yang masih memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan pada hari ini untuk boleh memuji dan memuliakan Tuhan kita, di mana pada hari ini adalah minggu ke-9 setelah Trinitatis yang mengangkat tema Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan mengambil saat teduh sejenak. Kita angkat pujian dari PKJ nomor 120 ayat 1 sampai ayat 3, Allah Bapa kami puji Engkau. Dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi, amin. Agar hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan padanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada Yesus Kristus anak-Mu, agar kami menjadi milik-Nya. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami hanya berharap kepada-Mu. Janganlah biarkan jemaat-Mu berpengharapan hanya kepada hal-hal yang fana, sebab hanya Engkaulah sumber pengharapan dan keselamatan kami yang abadi. Kiranya kasih setia-Mu mengawal kami senantiasa dalam perjalanan kami menuju hidup kekal di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan menyambut pembacaan firman Tuhan dengan mengangkat pujian dari PKJ nomor 129 ayat 2 sampai ayat 3, Kau perkasa ku lemah.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu hari ini yang tertulis di 2 Samuel 11 ayat 1 sampai ayat 15. Kita akan membaca secara bergantian. Pada ayat ke-15 kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sototan istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria dan berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Kita baca bersama-sama. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 sampai ayat 2, Ku diberi belas kasihan. Diberi
saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam waktu kehidupan kita yang telah berlalu, tentunya kita sering diperhadapkan dalam situasi yang membuat kita untuk lemah, jatuh ke dalam perbuatan dosa yang tidak kita sadari dapat melukai hati keluarga kita, saudara kita, teman kita, terlebih-lebih di hadapan Bapa yang di surga. Untuk itu marilah kita datang mengakui segala perbuatan dosa kita dengan mengakui terlebih dahulu di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah. Kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari PKJ nomor 14 ayat 1. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututur kata jemu, kasih setiamu Tuhan. Kututur kata jemu, kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di 1 Petrus 5 ayat 10 sampai ayat 11. Begini firman Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita dengarkan pujian persembahan dari tim doa GKPI Padang Bulan.
Kita angkat pujian dari PKJ nomor 242 ayat 1 sampai ayat 2, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihi. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihi. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihi. Sedalamnya seluas angkasa, cara Tuhan mengasihi. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihi. Damai-Nya tetap besertaku, dan selalu mengarahkanku. Hidupku tenang, tulislah dipenuh, cara Tuhan mengasihi. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut pemberitaan Sabda Allah, kita angkat pujian dari PKJ nomor 15 ayat 1, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu
Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal hati dan pikiran manusia, itulah yang memelihara dan menetapkan hatimu percaya kepada firman Tuhan. Di dalam terang kasih Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Shalom. Kami berharap dari gereja, jemaat Tuhan yang dikasihi, berada dalam keadaan sehat dan sukacita. Sehingga kita bisa merasakan hadirat Tuhan di dalam persekutuan kita pada hari ini, di minggu ini. Ibu bapak, pemuda remaja yang dikasihi Tuhan dan anak-anak kami semuanya, firman Tuhan pada hari ini yang menjadi sukacita kita, yaitu yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 6, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15 di bawah judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri.
Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi saya menyapa kita, Salam. Ya, kita diberikan tema dan ini menjadi satu ingatan yang harus kita ingat selalu dalam kehidupan kita melalui tema ini, yaitu bahwa Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Yang mau disampaikan tema ini kepada kita adalah bahwa kita ini harus bergantung, berserah diri secara penuh kepada pemeliharaan Tuhan. Bergantung, berserah secara penuh dan utuh kepada pemeliharaan Tuhan. Karena mengingat banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan. Kebutuhan seseorang dengan orang yang lain, atau mungkin kebutuhan suami dengan kebutuhan istri, atau kebutuhan anak-anak dengan kebutuhan orang tua, atau mungkin kebutuhan yang sedang berpacaran juga bisa saja sama dan bisa saja berbeda. Ya, bisa saja sama dan bisa saja berbeda. Jadi dengan segala sesuatu kebutuhan yang ada pada diri kita itu, nah sebenarnya yang mau dikatakan kepada kita adalah apakah memang itu yang kita butuhkan atau apakah itu hanya sekedar pelengkap atau aksesoris saja. Nah, di sini kita melihat sajian yang disampaikan oleh Yohanes kepada kita tentang bagaimana Tuhan Yesus melihat kebutuhan yang lain yang dibutuhkan oleh orang banyak. Dan Yesus mampu untuk memberikan kebutuhan itu kepada mereka. Dan nanti di bagian terakhir daripada penyampaian renungan ini, kami juga mengingatkan kepada kita apa yang menjadi sebenarnya kebutuhan kita. Yang pertama kita melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ini lanjutan dari Injil Markus 6 pasal 34 sampai 40, ya. Ini kelanjutannya. Nah, Yesus pada waktu itu sudah memberangkatkan murid-murid dua orang ke setiap desa yang ada di Israel itu, dan kemudian Tuhan Yesus memberangkatkan mereka dengan kuasa roh dan kuasa untuk menyembuhkan dan kuasa untuk mengajarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sudah kembali dan mereka melaporkan apa yang telah mereka kerjakan kepada Tuhan Yesus, dan mereka merasakan bahwa mereka begitu luar biasa merasakan kuasa Tuhan yang ada pada diri mereka. Kemudian Yesus mengajak mereka ke tempat yang sunyi. Mari kita mengadakan retreat sejenak, kata Tuhan Yesus. Namun disinilah dia, di tempat yang sunyi ini, ketika Yesus dan murid-muridnya menyeberang di Danau Tiberias, tetapi orang banyak, dampak daripada pengajaran dan mujizat Yesus dan dampak daripada pengajaran dan mujizat yang ada pada murid-murid ketika mereka diberangkatkan dua orang tersebut, orang-orang banyak ketika melihat Yesus bertolak menyeberang dengan perahu, mereka mengikuti Yesus. Ada yang berlari dari pinggir danau, ada yang berlari dari tebing-tebing dari tebing-tebing daripada bukit-bukit. Mereka sambil berlari, sambil melihat perahu Yesus itu condongnya kemana, arahnya kemana. Dan ketika mereka sudah tahu, mereka sudah terlebih dahulu tiba di tempat itu.
namanya Betseba. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, nah, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Sebenarnya mereka membutuhkan apa sih sehingga mereka mengikuti Yesus berbondong-bondong? Apa yang sedang mereka butuhkan? Apa yang mereka harapkan dari Tuhan Yesus? Kalau kita membaca tadi ayat 2, ketika mereka sudah melihat tanda atau mujizat yang dilakukan oleh Yesus, mujizat kesembuhan, maka mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus. Jadi yang kita lihat di sini bahwa orang banyak itu datang berbondong-bondong keluar dari desanya mengikuti Yesus kemana dia pergi, bahkan sampai berlari hanya untuk mendapatkan kesembuhan dari Yesus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya orang banyak ini membutuhkan hidup sehat. Sama-sama seperti kita ini sebenarnya membutuhkan hidup sehat. Nah, tergantung apakah kita mempunyai keinginan sehat jasmani atau juga sehat rohani kita. Atau hanya sekedar sehat jasmani. Tetapi saya tahu bahwa ketika kita hadir di gereja ini, kita sedang membutuhkan sehat rohani. Nah, orang banyak ini ketika mereka melihat Yesus menyembuhkan, memberikan tanda-tanda mujizat, mereka datang mengikuti Yesus. Jadi mereka sedang membutuhkan kebutuhan sehat jasmani mereka. Dan yang luar biasanya, meskipun mereka mungkin dalam keadaan sesak napas, mungkin asam lambungnya naik, GERD-nya sampai ke tenggorokan, atau mungkin kolesterolnya naik, atau mungkin asam uratnya naik, atau hal-hal yang lain, gula darahnya dan sebagainya. Tapi mereka mampu untuk berjalan, berlari untuk bisa bertemu dengan Yesus. Itu dorongan, keinginan untuk sembuh dan supaya hidup sehat. Sama seperti kita Bapak Ibu. Ya kalau kita tahu ada dokter atau tabib yang begitu mujizat atau mujarab, kita akan mendatangi kemanapun dia. Gak peduli berapa biaya, gak peduli seberapa jauh. Beberapa waktu yang lalu, Pendeta Andi Simon terkenal sangat viral di Kalimantan. Wah, berita, tayangan YouTube, tayangan reel, tayangan WhatsApp dan sebagainya muncul tentang Pendeta Andi Simon. Kemudian beberapa orang yang ada di Samosir mengambil kesempatan ini dan memanggil pendeta Pastor Andi Simon dari Kalimantan ke Samosir, sehingga banyak orang Medan, banyak orang yang ada di Sumatera Utara ini datang ke Samosir untuk sekedar dijamah dan mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Allah melalui pendeta Andi Simon. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, begitu pentingnya hidup sehat itu. Sangat penting sekali. Namun yang menjadi masalah sekarang Bapak Ibu, meskipun sangat penting sekali hidup sehat ini, tetapi banyak orang tidak hidup sehat dalam kehidupannya. Tidak hidup sehat. Nongkrong dari pagi sampai malam. Minum kopi sampai 5 gelas. Ya kan? Begadang dari malam sampai pagi. Main game terus, main skater terus, main slot terus. Ya. Gak hidup sehat. Padahal sebenarnya ingin hidup sehat. Atau para pemuda, atau para mahasiswa
ketika belum tenggat waktunya untuk menyelesaikan seminarnya atau tugasnya atau skripsinya atau tesisnya, belum tenggat waktunya, santai-santai saja. Tetapi ketika dosen sudah membuat satu tenggat waktu, terlalu lama kau, terlalu enak kau, terlalu santai kau, akhirnya kerja dari pagi sampai pagi. Begadang terus, makan pun tak sempat. Ya kan? Makan pun tak sempat, bayangkanlah dulu itu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, sebenarnya kita ingin hidup sehat tapi pola hidup kita tidak sehat. Kita ingin hidup sehat itu secara instan. Dan itu adalah satu hal yang harus kita rubah dalam kehidupan kita. Tidak selalu harus serba instan dalam kehidupan kita ini. Dan kemudian datang Yesus atau datang pendeta atau datang para tabib yang begitu mujizat, didoakan atau disentuh bagian tertentu dari kita sehingga kita menjadi langsung sembuh. Bukan itu. Pola hidup kita sebenarnya yang harus kita perbaiki. Itu kebutuhan kita tentang hidup sehat itu harus dilaksanakan secara rutin, bukan sesaat. Tetapi itu pun, kalau Tuhan Yesus berkenan atas kesembuhanmu, Dia akan menyembuhkanmu. Ketika engkau datang kepadanya melalui para medis, ketika engkau datang kepadanya melalui para pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan akan memberikan kesembuhan itu kepadamu. Tetapi yang paling pokok sesudah itu apa? Apakah kita kembali kepada pola hidup kita yang kurang sehat itu? Dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kebutuhan orang banyak dan kebutuhan kita adalah hidup sehat. Dan mereka berlari-lari dan berlomba-lomba, berbondong-bondong mendatangi Yesus dimanapun Dia. Dan kita juga diharapkan datanglah kepada Tuhan Yesus. Ya, kalaupun kita berobat kepada dokter, kalaupun kita meminum obat yang disajikan atau disediakan oleh para dokter kepada kita, apakah itu jenis herbal, apakah itu jenis obat kimia dan sebagainya, apakah itu renungan-renungan firman, silakan. Disampaikan itu, didoakan itu kepada Tuhan Allah. Supaya Tuhan Yesus memberikan mujizatnya kepada kita. Nah, tadi kami sampaikan bahwa Yesus mampu melihat kebutuhan kita yang lain. Bagian yang kedua dari firman ini, Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Melihat orang banyak itu, Tuhan Yesus naik ke atas gunung ayat 3 dan memandang sekelilingnya ayat 5. Yesus tergerak hatinya untuk memberi orang banyak itu makan. Nah, Yesus melihat kebutuhan yang lain. Orang banyak itu yang mungkin sedari pagi sampai siang, sampai petang, sudah kehabisan stok makanan, padahal mereka di tempat yang sunyi dan hari sudah menjelang malam. Tuhan Yesus melihat kebutuhan bukan hanya sekedar kesembuhan jasmani mereka, tetapi kebutuhan jasmani mereka. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang dalam kehidupan kita ini, kita enggak membutuhkan dengan doa-doa kita apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan kita. Seperti contoh sederhana, pernahkah kita mengucap syukur atas napas kehidupan yang kita hirup? Padahal kalau sudah sesak napas kita, oksigen sangat kita butuhkan. Padahal Tuhan Allah memberikan kepada kita secara gratis dan kita menghirupnya, kita tidak perlu, Tuhan aku mau menghirup napas kehidupan sekarang. Enggak perlu kita katakan seperti itu, tapi Tuhan memberikannya kepada kita dan kita bernapas dengan lega. Dan pernah kita bersyukur tentang itu? Atau kita meminta kepada Tuhan, Tuhan aku bersyukur karena Tuhan memberikan kelegaan dalam bernapas bagiku. Sebab itu sebenarnya kebutuhan yang utama bagiku dalam kehidupanku. Supaya aku tetap berlangsung hidup.
Tapi itu mungkin sering terabaikan. Dan kalau Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, dan kita bersyukur karenanya, itu sangat luar biasa. Di sini, walaupun orang banyak tidak meminta kepada Tuhan Yesus tentang makan, tapi Tuhan Yesus melihat bahwa sekarang mereka sedang membutuhkan makanan. Waktu sudah sudah mau menjelang malam dan mereka sudah kehabisan stok makanan dan tidak ada lagi perkampungan yang terdekat bagi mereka yang menjual makanan mungkin sebanyak itu. Pada ulang tahun GKP yang ke-50 tahun 2014 ya, dicanangkan waktu itu bahwa akan ada 15.000 orang yang hadir di Mamre merayakan 50 tahun GKPI. Itu pertama sekali. Kemudian rapat, kebetulan saya dipilih sebagai ketua seksi konsumsi pada waktu itu. Ya, saya siapkan 15.000 kotak. Saya bilang, saya panggil vendor-vendor catering dan sebagainya. Cuman enggak tahu karena apa, kemudian dikurangi menjadi 7.000. Nah, oke, kita siapkan 7.000. Ternyata pada hari H sampai 12.000 yang terhitung. Akhirnya kita pontang-panting mencari ke kedai-kedai makanan, nasi bungkus pun jadilah. Kalau yang tersedia adalah nasi kotak sebanyak 7.000, akhirnya kita cari 5.000 lagi nasi bungkus. Karena di luar perkiraan yang hadir. Nah, di sini, di tempat yang sunyi ini, tidak ada kedai makanan yang tiba-tiba menyediakan makanan sebanyak itu. Enggak ada. Yang mau dikatakan kepada kita di situ bahwa Tuhan Yesus memperdulikan kebutuhan kita, kebutuhan orang banyak, kebutuhan kita tentang makanan dan minuman. Langkah pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika melihat orang banyak itu dan dia sudah tahu mereka ini sedang kelaparan, langkah pertama dia menguji murid-muridnya. Ayat 5, di manakah kita akan membeli roti? Katanya kepada muridnya si Filipus. Mungkin pada waktu itu Filipus memegang sebagai bendahara. Ya, di manakah kita akan membeli roti? Nah, pertanyaan ini sebenarnya bukan mau mengatakan bahwa Yesus tidak tahu bahwa di sekitar mereka ini tidak ada makanan yang menjual sebanyak itu, sebanyak orang yang sedang berkumpul ini. Bukan tidak tahu Yesus, tahu Yesus. Tetapi dia mau menguji murid-muridnya ini bahwa tingkat kepeduliannya di mana? Tingkat kepedulian kepada sesama, tingkat kepedulian kepada orang lain tentang kebutuhannya. Dan Yesus bukan tidak tahu bahwa stok kas mereka hanya tinggal 200 dinar. Yesus tahu untuk itu. Dan yang 200 dinar ini juga tidak cukup untuk memberi makan orang yang sebanyak itu. Tapi membangkitkan rasa kepedulian dan meningkatkan rasa optimisme dan jangan ada pesimisme, itu yang mau dibangkitkan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Dan mengingat kembali bahwa mereka baru saja pulang dari pengutusan Tuhan Yesus 22 orang ke setiap kampung. Bagaimana mereka merasakan kuasa dan mujizat Tuhan bekerja dan berkarya bagi mereka. Tuhan Yesus mau membangkitkan itu. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu dalam kehidupan kita, kita sering sekali dibukakan cakrawala hati dan pikiran kita
untuk kembali mengingat karya Tuhan Yesus atau mengingat kembali bahwa ada kuasa Tuhan Yesus yang telah bekerja dalam kehidupan kita. Dan supaya kita jangan menjadi orang yang pesimis di dalam menghadapi segala sesuatu, tetapi menjadi orang yang optimis dan peduli kepada orang lain karena Tuhan punya kuasa untuk memenuhi kebutuhan. Di manakah kita akan membeli roti? Itu langkah pertama, menguji murid-murid. Langkah kedua, datanglah, yaitu pemberian anak-anak yang menjadi berkat. Datang Andreas. Di sini ada 5 anak-anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apalah itu dibandingkan orang yang sebanyak ini? Nah, Tuhan Yesus melihat bahwa inilah dia. Tadi sudah dikatakan Tuhan Yesus tahu apa yang akan dia kerjakan. Inilah dia. Pemberian seorang anak kecil yang sedikit tetapi berdampak besar. Yang sedikit tetapi mempunyai berkat yang sangat besar. Jadi Bapak Ibu, ini juga mengingatkan kita masing-masing. Seberapa kecil engkau merasakan talenta yang ada pada dirimu? Atau seberapa besar engkau merasa bahwa talenta yang ada pada dirimu itu sangat besar? Tetapi jangan biasakan meremehkan talenta yang kecil. Karena hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar bermula dari hal-hal yang kecil. Itu dia. Hal-hal yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Jadi jangan meremehkan hal-hal kecil yang dilakukan oleh orang lain. Apalah itu? Sekecil itu aja udah sok. Atau mungkin Tuhan, kok seperti ini sih talenta yang ada padaku kok kecil sekali dibandingkan dengan talenta yang ada pada orang lain. Jangan remehkan dirimu di hadapan Tuhan. Tetapi bangkitkan semangatmu. Anak kecil itu mungkin dengan kepolosannya mengatakan, dia kayaknya dengar, mungkin dia di dekat pada Tuhan Yesus. Ya, di manakah kita membeli roti untuk orang banyak ini ketika Yesus bertanya kepada Filipus, anak kecil itu mungkin dengar. Dan dia langsung terbuka hatinya dan dia memanggil Andreas, aku ada 5 roti jelai dan 2 roti ikan katanya. Memberi dengan setulus hati, itu yang paling penting Bapak Ibu. Sekecil apapun pemberianmu dan sebesar apapun pemberianmu, kalau itu menjadi setulus hati, itu menjadi berkat yang sangat melimpah dalam kerajaan Allah. Itu dia. Supaya kita saling menghargai tentang pemberian-pemberian yang ada pada diri kita, meskipun itu pandangan orang mengatakan segini. Tetapi kalau kita memberinya dengan sukacita, ketulusan hati dan iman, maka Tuhan akan melihat itu adalah hal yang besar. Langkah ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, menertibkan seluruh umat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, biasanya kalau berbicara tentang makanan, wah, tadinya yang duduknya rapi bisa saja jadi nggak rapi, iya kan? Tapi di sini justru sebaliknya, tadinya mereka ini semua sedang berdiri, tetapi Tuhan Yesus mengatakan tertibkan semua umat, suruh mereka duduk, dan mereka pun duduk di rumput, bukan di kursi seperti kita ini, bukan seperti di kursi kalau kita pesta di Medan Kota, atau kita pesta di Mahina atau di lapangan Merdeka seperti itu kan, di lapangan Benteng, nah, Wisma Benteng. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, mereka duduk di rumput tertib dan terhitung berapa jumlah orang. Sesegera itu. Itu gunanya
ketertiban Bapak Ibu. Gunanya ketertiban. Bisa dihitung orangnya dan bisa lancar pembagian makanannya dan tidak ada yang ribut. Tetapi kita bisa saja tadi kita duduk, tapi karena keinginan cepat dapat, jangan sampai tidak kedapatan, dalam pembagian makanan ini kita jadi berdiri, yang tadinya tertib menjadi ribut, yang tadinya tenang menjadi suasana gaduh, yang tadinya cukup menjadi tidak cukup. Karena tuan rumah yang punya hajatan mungkin sudah memperhitungkan berapa yang akan disajikan kepada setiap tamu dan undangan yang datang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau engkau datang ke pesta, silakan tertiblah. Dan mau ditertibkan. Nah, itu dia. Supaya lancar. Yakinlah kebutuhan pasti akan dicukupkan. Langkah keempat, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Tuhan Yesus mengucap syukur. Oleh karena laparnya mungkin banyak sekali orang lupa berdoa. Santap saja. Jangankan berdoa, cuci tangan pun mungkin lupa. Iya kan? Pasti. Karena laparnya. Kayak orang mabuk. Kayak nggak ada lagi waktu untuk makan. Mugep bahasa Bataknya. Nah, bersyukur. Mengucap syukur. Atas kasih karunia Tuhan ada makanan. Supaya Tuhan memberikan ini makanan ini menjadi mujizat kesehatan bagi kita. Dan menjadi apa yang perlu bagi kebutuhan kita dalam fisik kita. Tercukupkan oleh makanan ini. Saudara-saudara yang kekasih, disinilah kita mau belajar supaya tetap mengucap syukur. Lagu Melita Sidabutar, dan mengucap syukur. Seperti itu ya. Agak filskin mungkin, tapi silakan kita selalu mengucap syukur dalam kehidupan kita. Ya. Ada dulu siapa ya pelawak orang Batak. Lawaknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi waktu mereka sedang makan potong ayam di rumah, karena rumah mereka berdempetan dengan tetangga, mereka diam-diam saja kalau motong ayam. Makan enak dan sebagainya. Tapi ketika mereka makan ikan asin, ya kan, setelah mereka berdoa, ikan asin dengan daun ubi tumbuk, ya ambil pahanya kata bapaknya. Ya ambil pahanya kata bapaknya. Kau apa bagian apanya, sayapnya? Kau sayapnya? Tapi gula modok, ikan asin. Nah, tetap bersyukur. Artinya jangan menjadi orang yang merengut, kok ikan asin ya? Atau kok ini makanan kita ya? Tetap bersyukur. Nah, dengan bersyukur ini segala sesuatu yang ada di depan kita, makanan ini menjadi berkat. Dari 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang pria yang terhitung, dan tidak terhitung banyaknya perempuan, dan tidak terhitung anak-anak. Bahkan anak kecil yang memberi 5 roti dan 2 ikan ini tidak dihitung jumlah dari yang 5.000 itu. Padahal dari dia makanan ini. Tetapi yang paling pokok dalam kehidupan kita, silakan mengucap syukur. Supaya makanan dan minuman yang tersajikan bagi kita menjadi berkat. Tetapi kalau engkau merepet-merepet memakannya, atau sambil marah-marah, sambil berebutan, seperti itu tidak akan menjadi berkat walaupun itu Nabi Nadar. Walaupun itu BPK yang datangnya dari Tesalonika. Ya kan, atau arsik dari Palito dan sebagainya. Itu tidak akan menjadi berkat kalau engkau jadi ribut-ribut dengan suamimu atau dengan istrimu, dengan pacarmu, dengan adik kakakmu, berebutan makan. Mengucap syukurlah. Dan engkau
kalaupun engkau mendapatkan sedikit, pasti engkau akan merasakan berkat Tuhan yang melimpah bagi kita. Dan langkah yang terakhir, mengumpulkan berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kalau kami beberapa kali pergi ke rumah makan, dan kalau di rumah sebenarnya, di rumah kami lah, saya mengajarkan kepada anak-anak jangan berlebih makanan. Sendoklah sesuai dengan porsimu, kalau kurang lebih bagus ditambah. Tetapi saya melihat banyak sekali orang ketika kesempatan datang ke pesta, apalagi prasmanan, sendok semuanya banyak-banyak ke dalam piringnya. HP satu ngapedang habis. Setengah pun gak habis, yang ada adalah terbuang. Ya, terbuang. Dan bukannya dibawa pulang sama dia, dibawa diplastikin dan sebagainya, dibuang aja seperti itu. Nah, kalau di Jerman engkau makan atau di Eropa engkau makan seperti itu, engkau akan didatangi oleh orang lain yang sedang makan di situ. Kenapa engkau tidak habiskan? Padahal banyak orang membutuhkan makanan, engkau berlebih-lebih dan engkau buang. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita di bagian yang terakhir ini, jangan membuang-buang makanan. Ya, mau jadi amplas pun amanginang, ama-ama plastik, silakan aja, nggak apa-apa. Bungkus. Ya, saya kalau memang nggak habis, saya bungkus saja pulang. Saya minta kepada pelayannya supaya dibungkus. Saya nggak malu untuk itu. Toh saya bayar. Toh bisa saya makan di rumah bersama dengan anak-anak lagi. Supaya semuanya ini memang benar-benar menjadi berkah. Jangan biasakan meninggalkan atau membuang-buang makanan. Di Cina, memang, ini pula ya, ada restoran yang mengumpulkan makanan yang memang tidak benar-benar tidak disentuh dikumpulkan, dan kemudian yang sudah disentuh dikumpulkan, kemudian ditempatkan di tempat yang berbeda. Dan ada datang nanti dari desa untuk mengambil makanan ini, dan yang tidak disentuh ini, yang telah membawa makanan ini dari restoran ini dibagikannya ke penduduk desa, dan yang sudah disentuh ini diberikannya kepada ternaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, banyak sekali membutuhkan makanan, dan Tuhan Yesus kepingin itu tidak terbuang. Nah, itulah kebutuhan yang dibutuhkan Tuhan Yesus bagi kita. Nah, sekarang kembali kepada kita. Apa yang menjadi kebutuhanmu? Saya mencoba-coba mencoret-coret kebutuhan kita, Bapak Ibu. Kalau dulu ada yang namanya sandang, pangan, dan papan. Ya, pelajaran SD waktu itu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tetapi sekarang ini banyak sekali tambahannya, kemewahan. Mobil gawai, smartphone, ya sepeda motor yang bagus, pekerjaan, jabatan, usaha, prestise, dihormati, dihargai, nama yang harum. Kita semua kepingin nama yang harum. Gelar, ya pangkat. Kemudian kita perlu juga healing. Ya, kita perlu healing, liburan. Kita perlu kesembuhan, mujizat. Kita butuh uang yang banyak. Dan ada satu lagi. Apakah engkau sedang bucin? Butuh cinta. Banyak orang butuh cinta. Sampai menjual cinta. Enggak malu dia. Karena dia butuh cinta. Apakah engkau bucin seperti itu? Banyak kebutuhan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih,
Di samping semua kebutuhan kita itu adalah sebenarnya hanya kebutuhan jasmani kita. Supaya tampilan kita dari luar begitu manis, begitu baik, dan orang akan senang melihat kita dan kita percaya diri untuk tampil di depan orang banyak. Itu sebenarnya aksesoris semuanya itu. Namun pada dasarnya Bapak Ibu, ada yang sering kita lupakan. Bahwa kita sebenarnya sedang membutuhkan yaitu keampunan dosa. Sedang membutuhkan keampunan dosa. Banyak orang oleh karena dia merasa bahwa dia sangat berdosa dan tidak ada tempat dia mengadu bahwa dia akan mendapatkan pengampunan dan sebagainya, akhirnya dia putus asa dan frustasi dan bunuh diri. Orang tidak bisa menerima aku. Banyak sekali sebenarnya orang yang tidak tahu tentang kebutuhannya yang sesungguhnya ini adalah keampunan dosa ini. Sehingga dia mencari jalan keluar dengan narkoba. Ya, dengan nongkrong-nongkrong, gak pernah datang ke gereja, gak pernah datang ke persekutuan. Karena dia tidak tahu bahwa apakah dia sedang diampuni atau bisa diampuni dengan segala kejahatan yang ada pada dirinya atau dengan segala dosa yang ada pada dirinya. Bapak Ibu, kita sebenarnya sedang membutuhkan keampunan dosa. Ya, itulah kebutuhan kita yang sesungguh dan sejatinya. Dan Yesus datang ke dunia ini, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini memberikan pengampunan itu. Tetapi kita sering sekali tidak merasa bahwa dia mengampuni kita. Dia mungkin mengampuni orang yang rajin ke gereja atau dia mengampuni orang yang khusyuk berdoa atau orang yang rajin membaca Alkitab dan sebagainya. Atau mungkin kita merasa bahwa walaupun kita berminggu atau beribadah seperti ini, tapi kita merasa kering jiwa kita, kita tidak merasakan adanya pengampunan dosa. Karena apa? Karena teman kita itu tidak mau mengampuni kita. Mama kita mungkin tidak mau mengampuni kita menurut kita. Papa kita tidak mau mengampuni kita menurut kita. Pacar kita tidak mau mengampuni kita menurut kita. Atau mungkin kita sendiri Bapak Ibu. Bisa nyanyi sedikit Bapak Ibu? Semalam sudah saya nyanyi memang sebenarnya. Ya kan? Ya nyanyi seperti ini ya kan. Aduh kok jadi lupa tadi sudah saya ingat ya. Kulihat di wajahmu kemuliaan Bapa, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke ya, sudah mulai teringat. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, itu di gereja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, itu di gereja. Kulihat di wajahmu kemuliaan Bapa, itu di gereja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, itu di gereja. Kalau sudah keluar dari gereja ini, halaman gereja ini, apa tadi kau bilang? Kayak lain-lain ku tengok matamu waktu di gereja itu. Kau ngomong-ngomong sama teman-teman itu bisik-bisik, ketawa-ketawa kau pelan-pelan. Akunya kok ketawai. Hati yang tidak mendapatkan pengampunan. Itu dia Bapak Ibu. Datang ke gereja tapi kering. Merasa tidak ada pengampunan. Merasa tidak ada damai sejahtera. Kering. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kebutuhan kita yang sesungguhnya adalah keampunan dosa. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia ini. Dan bukan hanya sekedar makanan, kesembuhan, gelar pangkat dan jabatan, nama yang harum,
dihormati, disegani dan sebagainya. Bukan itu saja. Bukan sekedar itu. Itu bisa tercukupkan. Matius 6 ayat 33, ya. Matius, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang utama ketika kita membutuhkan kampunan dosa daripada Tuhan, maka kita akan mendapatkan apa yang seharusnya Tuhan mau cukupkan dalam kebutuhan kita sehari-hari. Dan dengan kampunan ini Bapak Ibu, kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita butuh kehidupan yang kekal di samping kebutuhan kita hidup di dunia ini yang mungkin cuma sampai 85 tahun atau mungkin 91 tahun atau mungkin 101 tahun hidup kita di dunia ini. Tetapi ada hidup kekal yang akan kita peroleh dan yang telah disediakan Tuhan Yesus kepada kita di surga. Dan itu selamanya. Apakah kita butuhkan itu? Maka kalau itu yang kita butuhkan, sebenarnya kita membutuhkan keampunan daripada dosa-dosa kita. Dan Tuhan Yesus telah memberikan itu kepada kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, silahkan mana yang sebenarnya yang kita butuhkan. Jangan karena tidak dapat yang engkau butuhkan, engkau jadi meninggalkan Tuhan. Jangan. Karena itu semua adalah pelengkap, aksesoris kehidupan. Tapi yang paling engkau butuhkan adalah, ingatlah, keampunan dosa daripada Tuhan Yesus. Itu yang paling engkau butuhkan. Tidak ada yang lain. Dan setelah itu engkau dapatkan, engkau rasakan bahwa Yesus mengampuni engkau, maka engkau akan merasakan kelegaan dan engkau akan enjoy dalam menghadapi kehidupan. Walaupun sekarang tidak dapat pacar, gak perlu bucin-bucin kalilah seperti itu, ya kan? Kalau engkau tidak sekarang mendapatkan nilai yang bagus, gak harus cum laude 4,0 dan sebagainya, gak harus seperti itu kalilah seperti itu. Tapi yang paling penting, kayak manapun hidupmu diberikan Tuhan, itu adalah kebutuhan yang sesungguhnya yang telah Tuhan siapkan bagimu. Silakan Tuhan berkuasa memenuhi kebutuhanmu. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami untuk mengimani dan mengamini Engkau berkuasa memenuhi segala kebutuhan kami. Berangkatkan kami dengan iman percaya yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Bahwa kebutuhan kami yang utama telah Engkau berikan, yaitu keampunan dosa melalui salib-Mu ya Yesus. Engkau tersalib di Golgota dan Engkau bangkit dari kematian dan menyediakan hidup yang kekal bagi kami. Dan itulah yang paling kami butuhkan. Dan kalaupun Engkau melengkapi kami dengan aksesoris-aksesoris kehidupan, kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Karena yang paling utama telah kami dapatkan, keampunan dosa yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam Yesus Kristus kami serahkan seluruh umat Tuhan ini. Berangkatkanlah dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Untuk hidup dalam kehidupan mereka sehari-hari. Percaya dan tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan berkuasa memenuhi kebutuhan kami. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami telah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan 3, Tuhan betapa banyaknya.
Ibu Bapak, firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita memberikan persembahan kepada Tuhan Allah, tertulis dalam Mazmur 50 ayat 23, demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin, mari kita persembahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. diundang untuk berdiri. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita ini kepada Tuhan Allah, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang terkasih, berangkatlah engkau kepada kehidupanmu dan mengimani bahwa Tuhan Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan pribadimu dan keluargamu. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.